Asuhan Al-Amanah. Nah, ini berada di area sekolah dari sekolah Al-Amanah juga. Ini Jadi adik-adiknya nih. Kalian bagus. Assalamualaikum Bapak Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Akhirnya Rani sama Afan bisa bersilaturahmi di Yayasan Yatim Piatu Al-Amanah. Jadi ini ada di Depok. Di Depok. Di Depok ya. Tepatnya di mana, Pak? Oke, tepatnya ini ada di Jalan Sukatani nomor 15 RT 6 RW 3 Kelurahan Bedahan Sawangan Depok. Ya, Sawangan. Kita langsung meluncur ke Sawangan-Sawangan lagi ya. Tadi sempat ini Pak, kita sempat nyasar sedikit ya. Iya. Berbeda arah. Berbeda arah, Berbeda jadi arah. balik lagi. Oke, Bapak. Selamat sore nih, mohon maaf ganggu waktunya sebentar karena kita juga sudah dapat banyak informasi sekali dan alhamdulillah kita juga boleh dikasih kesempatan ke sini untuk kita tanya-tanya, Ngobrol-ngobrol. mencari tahu dan juga nanti akan berbincang-bincang bersama dengan adik-adik kita semua yang ada di sini ya. Oke, untuk Bapak, Afan sama Rani di sini menurut sesuai dengan semua permintaan dari runners itu adalah kawan-kawan kita dari Run Info meminta untuk mendatangi di sini nih Pak. Jadi di sini ini tempat apa sih Pak dan sejarahnya itu seperti apa? Ini Panti Asuhan Yatim Piatu Al-Amanah berdiri tahun 2005. Dulu lahan kita lahan kosong, kebun hanya 500 meter. Nah, warga tokoh masyarakat sini banyak sekali anak yatim, piatu, terus anak-anak terlantar di sini banyak. Itu akhirnya kita berdua dengan istri saya Bu Kokom Darbulan dan tokoh masyarakat untuk menampung anak-anak yatim di sini. Tapi tempatnya nggak ada, hanya ada rumah kosong yang sudah 7 tahun nggak dihuni. Aku tempatin. Aku kontrak selama 3 tahun. Aku rawat 15 anak yang datang 30 sampai 80 anak. Sampai 80 anak. Akhirnya saya bikin gubuk di lahan yang kosong. Itu gambarnya tuh, ada pakaian putih-putih itu. Yang paling Itu. awal itu ya Pak ya? Ada lapangan tuh. Itu bikin gubuk itu. Belum apa-apa udah. Bikin gubuk karena nggak nampung anak-anak kan gitu. Kita rawat dari usia bayi terlantar datangnya dengan sendiri, saya nggak pernah nyari semuanya. Bayi kecil gitu? Iya. Baik. Dari nol bayi Dari terlantar. merah berarti ya? Dari merah. Wow. Itu tahun pertama datang, terus datang lagi 3 bayi. Itu ibu 2 hamil udah tua, orang nyerahin ditaruh aja begitu. Terus tinggal sama saya lahir di sini. Tuh sekarang bayi itu kalau kita hitung sudah 20 anak yang tinggal di sini dari bayi. Dari bayi. Ada datang dari bayi 0, ada datang umur 1 tahun, ada yang datang 3 bulan, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, diserahkan begitu saja tanpa memberi apa-apa. Jadi, nah ini tugas kami dan kita nggak serahkan, kita nggak ada pengasuh. Pengasuhnya ya saya dengan istri saya, dengan dibantu sama anak-anak. Masya Allah. Itu Luar biasa. 80 sampai mencapai angka 120 anak kemarin tuh ingin tinggal sama kita. Itu saya ingin setiap hari melihat anak-anak mau makan, tidur, sholat bareng sama kita. Semua sekolah sama. Dan saya hanya guru honor. Saya guru honor, istri saya guru honor, nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya rumah. Gitu. Nah, Di mana Pak? Di yayasan? Di sekolah? Ada soal yang ini sekolah kita Al-Amanah ngontrakkan ini. di belakang di rumah ada rumah. Udah 7 tahun kalau dihuni saya tempatin. Nah, 3 tahun saya kontrak 15 juta. Saya hanya punya uang 1 juta buat kontrak dan kita nggak ada piring segala macam. Ya, alhamdulillah izin Allah pelan-pelan. Tahun ketiga ada hamba Allah ingin bangunkan gedung. Lihat kondisi kok ini anak ngontrak. Rumah ngontrak berani merawat anak dengan kondisi guru honor merawat anak dari mulai bayi sampai anak SMA sampai kuliah pun saya tampung. Hanya alhamdulillah lihat surat-suratnya aku bangunkan gedung sesuai dengan aku kan punya proposal gambar gedung gitu loh di lahan 500 meter itu. Ketika lihat proposalnya dia oke, aku bangunkan, tak aku lihat surat-suratnya.
Alhamdulillah ternyata tanahnya sengketa. Tambah pusing kita. Iya. Ternyata tanah sengketa kita cari, ternyata yang punya ini ternyata kapling DPR. Ada 5 kapling ternyata. Kita kemarin udah hampir diusir. Udah hampir diusir, kita bingung selama 3 bulan, kita doa sama anak-anak. Pas dia balik lagi bawa rombongan, bukannya ngusir. Tapi Kasihan sama saya. Kalau kamu saya usir mau tinggal di mana? Hanya dengan izin Allah, ya udah ini kamu beli, ternyata kaplingnya ada 5. Ini bapak beli, aku nggak punya uang, dicicil lah gimana baiknya. Hanya udah aku cicil, kaplingnya ada 5. Nah orang yang tadi yang membangunkan nggak mundur, tetap maju Pak, aku akan bangun. Bangunlah ini tahun 2008. Yang bangun orangnya sampai hari ini nggak kesini. Serius Pak? Enggak. Dari tahun 2008, dari 11 tahun lalu? Iya. Wow. Jadi ini dibebaskan, kapling 1 dibebaskan sama dia, kapling 2 aku bebaskan, kapling 3 hamba Allah yang tadi kita sholat, kapling 4 dan 5 itu kita cicil sampai selesai. Itu orang Kristen loh, orangnya baik banget ternyata. Wow. Dia peduli banget, aku nggak mau ngusir kamu, udah terserah gimana Pak Musin, doain aja biar lancar semuanya. Itulah yang dinamakan toleransi beragama ya Pak. Kita Ya? ini sama-sama orang beragama. Iya. Aku nggak mau menyusahkan. Dia kaget ketika kesini ada musola, ada panti, gitu. Seharusnya kan dia pasti ngusir dong. Iya. Tapi dia luar biasa. Aku panggil Bunda. Aku terima kasih sama Bunda. Bunda memberikan kesempatan kepada saya, gitu. Ya alhamdulillah sekarang 5 kapling itu dari milik kita. Gitu. Ini dibangun sama hamba Allah, TK dibangun sama hamba Allah juga. Sampai hari ini orangnya nggak kesini. Benar-benar ya. Iya, Mereka ini- dengan ikhlas ya Pak Iya, ya. ini namanya Pak membangun ya. Rino. Pak Rino. Pak Rino. Yang TK namanya Pak Nego Siregar. Oh, Batak ya. Batak. Itu. Wow. Itu. Ya masjid itu juga orang yang bangun Ibu Sarah. Orangnya kesini sebentar. Iya. Lihat cuma udah tinggal. Nah, entah nggak tahu ceritanya tanah 500 sekarang jadi 5.000. Iya, alhamdulillah. Sekarang jadi 5.000. Saya nggak kepikir punya gedung, nggak kepikir punya sekolah, nggak ada bayangan punya panti, nggak ada. Bayangan saya hanya gimana ngerawat anak-anak. anak-anak. Anak-anak mau makan, mau tidur, pulang sama saya, ngaji sama saya. Udah, hidup susah kita bareng-bareng. Udah gitu aja. Hanya sekarang jadi punya sekolah. Sampai hari ini itu seperti mimpi. Iya Pak. Subhanallah. Gedung yang di belakang 3 lantai itu hamba Allah juga. Iya, yang tadi kita parkir ya di Iya, belakang sana iya. ya. Itu ibu cantik ngasih duit 200 juta, saya nggak mau duit, aku maunya gedung Bunda, saya bilang gitu. Emang dengan modal bismillah bisa jadi gedung, dengan oh bisa Bunda. Kita berdoa buat Bunda, buat teman-teman semuanya. Wow, kekuatan doa ya. Kekuatan doa. Makanya kita biasakan selalu sholat berjamaah dan berjamaah. Gitu. Saya galak bukan karena apa, saking sayangnya sama anak. Anak-anak iya. Iya galak iya, deket juga iya. Nah, gitu. Karena Bapak udah nganggep anak-anak kayak seperti anak kandung sendiri ya Pak. Jadi Iya, mau anak saya udah besar. Yang kemarin itu nggak ada di sini, semuanya di pesantren. Jadi saya berdua betul sama istri saya. Dan saya tidak sempat nyari donatur, Mas. Oh iya. Nggak sempat untuk keluarnya di dana-dana. Iya cantik sayang. Kenapa sayang? Sini Tegar. Sini. Sini Tegar, duduk sini. Jadi nggak sempat nyari dana ya. Duduk aja di sini duduk. sambil berdoa, Sini, sambil Mak. gitu, sambil ngawasin Kakak sini. anak-anak. Kadang-kadang suka ada yang pada ribut kan, tonjok-tonjokan tanpa sebab gitu. Iya. Nah, mereka butuh kasih sayang. Kadang-kadang suka nangis sendirian. Ada ingat bapak. Pernah ada bapaknya ke sini. Itu bapak ke kamu bukan. Bapak saya mau bukan kayak begini. Padahal itu bapaknya. Terus pergi. Sampai sekarang nggak ditengokin lagi. Pak, tadi kan memang Bapak bilang di sini nerima dari bayi gitu ya Pak ya. Dan katanya di sinilah yang satu-satunya yayasan yang ada di Depok yang mau menerima bayi gitu. Dan ada juga yang datang narok di meja ini ya Pak. Gimana tuh Pak, ceritanya tahun berapa tuh Pak? Itu sebelum tahun 2005. Jadi itu ditaruh di meja. Anak-anak kan sekolah pagi semua. Yang siang cuma 1. Ya kan diatur tuh. Saya lagi ngajar hari Jumat tuh. Saya ngajar hari Jumat. Bapak ada bayi gini. Bau tikus itu. Bisulnya banyak. Ya Allah. Di sini ada kelenjar getah bening, Mbak. Ya Allah. Itu kayak baru seminggu tuh. Terus pengurus sudah angkat tangan, saya bakal bakti udah katanya nunggu umur 2 tahun dioperasi. Yaudah. Hanya saya bakal alternatif. Alternatif hari Kamis, malam Minggu pecah. Kejar betah bener. Bolong segini. Nggak saya bawa ke rumah sakit, saya bawa ke dia lagi. Terus kasih daun sirih garang. Pokoknya jangan kena air Pak. Aku beli obat sulfatilamid, obat borok tuh Iya, ya. sulfatilamid. Lama-lama hilang Mbak. Tuh.
Nah, selama 4 bulan saya rawat, cerewetnya luar biasa. Saya kasih Muhammad Rizki. Tanggalnya saya kasih tanggal 17 Agustus. Namanya kemerdekaan. Emaknya telepon, bayi aku masih hidup nggak tuh? Oh bayi kamu masih hidup. Ada sama saya kirain udah mati. Masih hidup karena hampir kayak sekarat gitu kan. Masih hidup. Sekarang bersih di badannya. Sekarang dibawa sama polisi. Dia mau ngambil katanya. Gitu. Mau ngambil dibayar berapa aja. Bayi kamu sekarang diambil sama Pak polisi. Oh nggak jadi deh. Saya rawat. Kemarin diambil sama teman pengacara. Dia udah 15 tahun nggak punya anak. Aku terpaksa aku kasih. Sekarang udah lulus SMA, saya udah nggak tahu di mana sekarang. 2 bayi saya serahkan ke orang. Jadi udah 4 bayi yang saya serahkan ke orang. Ada di sini juga ada yang ibunya SLB dikerjain orang. Kemarin bayinya ada di sini, diminta sama teman. Dia udah 15 tahun nggak punya anak, pengen bantu ngerawat kayak saya. Saya nggak mau sebenarnya di bayi saya kasih kayak orang. Hidup saya kayaknya hidupnya bersayang, lebih seneng ngerawat bayi, ngerawat anak kecil daripada yang gede-gede gitu. Pertanyaan Afan, apa sih jawaban di hati Bapak yang mau banget nih saya mau merawat bayi-bayi ini? Yang menggerakkan hati Bapak itu apa sebenarnya? Saya sebenarnya nggak tahu persis, mungkin Allah udah turunkan saya harus di tempat ini seperti ini, dan kemudian saya dengan istri saya cocok, suka ngerawat bayi-bayi telantar, gitu loh. Itu aja. Karena mungkin hati yang ikhlas dan juga tulus ya. Iya. Jadi semua itu pasti Yang ada begitu jalan. nggak pernah saya pikirin. Iya, Nggak pernah saya dijalanin ya pikirin. Pak. Capek terus terang capek, capek ya, tapi nggak pernah saya pikirin. Padahal- Sakit pun nggak akan dirasa. Iya benar. Padahal banyak banget ya orang di luar sana yang pengen punya keturunan tapi Iya, susah ya susah. Pak. Tapi banyak Iya. orang yang gampang gitu. Sampai sekarang punya banyak orang anak pada tapi minta bayi dari sini, nggak pernah saya kasih. Enggak. Aku kalau pulang dari mana-mana, aku capek hilang ingat anak-anak. baik. Kan manggilnya papa, ya udah saya bilang papa gitu. Tapi lama-lama udah tahu. Kadang-kadang kan kakaknya, itu bukan bapak ibu kamu, akhirnya pada nangis kan. Jangan ngomong begitu, dulu mama lahirnya di sono gini. Itu mama kamu, ini papa kamu. Udah diem. Terus masalah surat-suratnya ya Pak. Kan pasti mereka butuh akte untuk sekolah ya kan. Bagaimana Segala cara macam, mereka? Kalau bagaimana surat-surat sih caranya? alhamdulillah dari kelahiran, surat berkas ada sama semua. Itu nanti kalau kita kerjasama dengan dinas sosial bikin akte. Memang yang agak susah dari kelurahan. Kenapa? Mana ini Orang tuanya. kakak orang tuanya kan nggak ada kakaknya orang tua. Iya, kita nggak tahu orang tuanya siapa. Nah, sementara mau dimasukkan ke kakak saya jangan dulu. Nanti kalau suatu saat dia ikut campur masalah bunuh gini gitu. Iya. Padahal saya nggak kepikir ke situ. Yang dikhawatirkan kan itu. Tapi anak-anak yang udah gede udah tahu bahwa ini bukan papa aku, tapi dia betul merawat aku. Kadang-kadang aku suka dilawan, Mbak. Sampai aku dibilang papa anjing gitu. Ya Allah. Aku dibilang bego, ya udah. Aku suka dilawan. Gitu. Dia tahu padahal kita yang rawat. Dari bayi terus dari bayi. Itu. Kadang suka sakit hati ya Pak ya. Ya tantangannya banyak di Luar sini, biasa banyak loh banget Bapak Mufti. tantangannya. Dan istri kuat banget, hebat. Padahal ngerawat bayi itu yang agak susah, begadang ya Pak, rewa pada saat Saya sakit, biasa lebih mandiin ekstra. bayi, mandiin ya bikin bedong segala macam udah biasa. Udah biasa. Ya udah nggak aneh. Mandiin setiap hari kan mandiin anak. Gitu. Nah Pak, memang di sini kan udah istilahnya Bapak udah alhamdulillah ya, maksudnya banyak, udah bisa menampung banyak anak gitu. Pasti kan kebutuhan setiap harinya juga banyak sekali yang dibutuhkan oleh yayasan yatim piatu ini Pak. Nah di sini mungkin kita mengajak sahabat-sahabat kita yang mau bersilaturahmi boleh langsung datang ke sini ya Siap. Pak, lihat-lihat, Siap. kenalan sama Bapak Muslim dan istri pendiri dari yayasan yatim piatu Al-Amanah. Dan mungkin buat kalian yang belum sempat ya kan untuk bersilaturahmi dan ingin menyumbangkan sedikit rezekinya, boleh langsung ke Yayasan Yatim Piatu ini ya Pak ya. Boleh, Boleh siap. di-share Pak nomor rekeningnya Pak. Ini aja. Tuh. Ya. Untuk mandiri Aha. 1570000415381 Ya. itu mandiri. Kalau untuk BCA itu 7150337199 itu Iya. BCA atas nama Sam Muslim. Atas nama sama. Sampai hari ini tuh saya tidak punya donatur tetap, Mak. Oh, ya. Semuanya plus apa adanya, pure apa adanya. Kita nggak mau
bikin orang susah. Yang paham tentang panti ya dia datang ke sini. Oh iya, ini butuh biaya dan lain sebagainya. Ada yang kita nggak ada beras, besok ada yang nganterin. Ada yang nganter. Itu apa adanya, alhamdulillah. Ini yang kita punya nanti Allah ngasih. Datang dengan sendirinya. Nah, pokoknya termasuk kasur tempat tidur itu saya nggak pernah beli. Saya juga nggak tahu. Ada kemarin dari apartemen apa itu orang Amerika mau pulang ke Amerika Ke kan masa negaranya. tugasnya habis. Iya. Dia yang buka ini kali ya. Lihatnya Al-Amanah. Iya. Ini surat-suratnya lengkap nggak? Oh lengkap kita. Langsung disurvey, ya udah Al-Amanah. Satu kontainer bawa kasur bagus-bagus. Iya, alhamdulillah. Saya nggak akan kebeli itu. Iya. TV segala macam tuh nggak akan kebeli. Rezeki anak. Iya, Dia langsung bawa ke dikasihkan secara gratis ya. Iya, cuma-cuma itu komplit alhamdulillah gitu. Dan sekarang Al-Amanah itu untuk tingkat Jawa Barat 2017 lomba panti se-Jawa Barat katanya Al-Amanah yang juara. Nah, Al-Amanah kita juara, terus kita ikut ke tingkat tingkat nasional. Ya, kayaknya kita 10 besar. Ya, dari 30 Panti. provinsi ya, Provinsi ya. semua provinsi. Nah, alhamdulillah. Ya nggak 10 besar, tapi di sini semuanya juara-juara yang diundang sama Pak Jokowi kemarin. Yang bulan kalau di Jakarta di Pak Jokowi ibu yang datang. Iya. Kalau di Pak Gubernur kita yang datang. Ini Bapak yang datang, alhamdulillah. Penilaiannya apa saya juga nggak banyak tahu. Ya seperti yang cerita tadi, gitu. Nah Pak, mungkin boleh Pak harapannya ke depan khususnya nih Khususnya, untuk pemerintah Depok ya, karena kan Bapak sering sekali menampung atau menerima bayi-bayi yang tiba-tiba nggak ada Orang ayah tuanya. ibu, nggak tahu asal usulnya Pak. Boleh Ya mungkin di-share, harapan Pak. kami untuk pemerintah Kota Depok mohon diperhatikan panti-panti yang ada di semua panti yang di Kota Depok. Sekarang kan di panti ada forum. Iya, ada forum. Forumnya ketua Pak Heri, wakilnya saya. Iya. Mohon panti-panti yang ada di Kota Depok diperhatikan. Minimal Pak Wali mau datang, bisa Iya. silaturahim. Lihat-lihat ya. Gitu. Kita berharap seperti itu. Ini sesi interview yang paling sedih. Soalnya banyak bayi-bayi. Aku tuh pengen punya anak Pak, makanya jadi maksudnya pengen lagi program anak lagi, jadinya Udah berapa tahun? Udah berapa 5 Lumayan, tahun? udah kayaknya. Dan mata. Banyak teman-teman pada kesini yang nggak punya anak minta didoain Pak. Terus kemarin ada yang waktu saya baru berdiri itu setiap hari datang. Tuh sarjana itu dari Maharaja datang tiap hari ngomong terus dibawa pulang sebentar gitu. Terus bantuin ngajar di sini 3 tahun ngajar. Doanya Pak biar saya punya keturunan. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gitu. Aku hanya bisa ngasih susu dikit. Ya, duduk sama anak-anak ngasih permen, bercanda gitu. Kemudian dia di rumah, suaminya kerja gitu. Dia sarjana bantuin ngajar, terus ya ikut orang-orang sini menghibur anak-anak. Iya. Sekarang kemarin karunia anak sudah 2. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa banget itu ya. Semoga kita selalu doain Bapak Muslim, keluarga sama istri selalu diberikan kesehatan, panjang umur ya, selalu istiqomah untuk Teman-teman mengurus yang anak-anaknya. kesini setiap habis subuh dan setiap malam Jumat kita doain. Iya. Hajatnya pengen punya anak, pengen punya keturunan, ada yang belum sampai hari ini belum nikah, Amin. minta didoain, Iya, pengen punya Pak. jodoh. Saya, Pak. Bang banget nih Pak ya. Sekarang malam Jumat juga ya. Pas malam Jumat. Subhanallah. Apaan? Mudah-mudahan dipertemukan jodohnya. Jodohnya. Amin. Tadi Iya. juga Kan dipercepat. kita punya harapan seperti itu. Nah itu kita sebut setiap subuh dan setiap malam Jumat. Jadi sebelum kita baca Yasin sebutin namanya satu-satu. Iya. Dari tahun 2005 tuh itu siapa namanya ingetin tuh ya. Ini Pak. Ada yang udah kesini nggak pernah kesini doain aja. Kita taunya datang ke sini. Aku keingetan terus sama Al-Amanah gitu. Kenapa? Aku nggak sempat kesini. Ya udah apa saja yang bisa Bapak bawa dibawa. Nggak ngasih nggak apa-apa. Yang penting telepon aja. Doain Pak. Saya sekarang stroke Pak. Udah kita doain gitu. Udah silaturahimnya apa aja. Hanya saya nggak bisa kemana-mana ya di rumah aja. Nemenin anak-anaknya nyapu, ya piket segala macam gitu. Nyari dana tuh nggak sempet saya sampai hari ini. Saya juga nggak tahu kata Allah udah jangan kemana-mana kali ya. Di sini Ini kalau aja. pergi nih keluar daerah ini ada perlu sama keluarga baru sehari pulang.
karena Ada- banyak ada yang sakit. Iya, anak-anak. Ada yang sakit, karena ada yang tinggal di sini kan ada nenek-nenek terlantar. Kemarin sakit masuk rumah sakit, seminggu kita urusin, udah kita terus tinggal di sini lagi. Ada yang orang nenek-nenek diusir sama keluarganya, tinggal di sini, nyaman katanya, bisa duduk bareng sama anak-anak gitu. Banyak mbak, ada orang-orang terlantar pada tinggal di sini. Gitu. Jadi nggak hanya anak-anak aja ya, tapi yang Nah, lansia sekarang juga ya Pak ya. Karena saya nggak mungkin ngurusin kan, udah 2 tahun di sini kan, saya serahin sama dinas sosial tahun Iya, ini urusin, hanya nggak tahu kemana sekarang. Subhanallah banget. Ya mudah-mudahan silaturahimnya jangan putus sampai di Iya. sini. Amin, Amin Allahumma Pak amin. ya. Sering main ke sini ngobrol sama anak-anak. Iya. Nggak usah punya rezeki, pokoknya Pak telepon gimana kabarnya, Iya. apa aja lah gitu yang bisa kita lakukan. Iya. Ingetin saya Pak, doain saya Pak, biar saya gini. Teteh juga gitu, doain saya Pak, biar saya sabar, tabah, tawakal, Iya. ya sabar sama suami dan lain sebagainya. Dalam tugas juga nikmat, ini kan nikmat bawa berkah kan. Betul. Iya. Betul. Bisa punya keturunan, yang belum menikah bisa cepet jodohnya. Kemarin cantik-cantik pada kesini Mbak, aku udah 34 tahun Pak, belum nikah. Cariin ya Pak. Cariin. Gitu. Seperti itu ya. Runners, episode kali ini episode inspiratif sekali ya. Iya betul banget. Episode yang beda, episode yang benar-benar nyentuh banget ke hati kita. Semua ada di sini, dari mulai yatimnya, dari mulai kita mau membantu untuk adik-adik juga semua, dan untuk seluruh runners yang ada dimanapun berada. Buat yang punya rezeki sedikit, boleh langsung menghubungi kontak yang tadi sudah kita sebutkan adanya di sini. Nomor rekeningnya bisa dicatat ya. Ini langsung ke pendiri dan Pak pengurus Muslim ya, secara dari langsung. Panti Asuhan Yatim Piatu Al Amanah Al-Amalah. di Kota Depok. Semoga selalu amanah, Amin. istiqomah ya Pak. Itulah makanya saya kasih nama Allah biar iya. selalu amanah bahwa ini adalah aman, ini titipan. Titipan, iya. Saya takut sama Iya, Allah. iya. Iya, nanti kan dipertanggungjawabkan di sana Di nanti. akhirat nanti. Wah, Bapak luar biasa banget nih sama Ibu. Itu yang Nggak ada gampang. prematur Mbak dari bayi segini Mbak. Oh, Najwa, Najwa sini salim. Najwa. Sini salim, sini. Sini. Itu dosanya kritis tuh Mbak. Kenapa? Kritis itu. Hampir meninggal itu. Ini yang ini itu. Sini. Najwa sini, Kenalan. Najwa. Najwa sama Safira sini. Safira sini. Tuh dipanggil. Najwa sama Bapak. Safira. Itu dari Rawa tuh Mbak. Hah? Dari Rawa itu. Segini kelihatan Mbak, seperti ketipis. Halo. Gede. Hai, sini Ini siapa cantik. namanya? Oh, salah. Najwa. Dia, sini dia. Sini, Najwa. Oh, ini ada Safira Najwa sini. nih. Ini siapa? Ini dia. Najwa. Media. Safira sini sayang. Safira sini, kok nggak Safira mau sini. sih? Ini siapa namanya? Safira kalau dipanggil sini. Iya, sini. Sini, Mbak, ada keluarga di sini. Iya. Nah, ada adik-adik nih. Ini Dari juga bayi dari semua. bayi ya. Ya, nanti kita bakal Sini. mau kenalan sama adik-adik Oh, halo. yang lain ya. Boleh izin ya Pak ya. Kita mau kenalan nih sama adik-adik. Mau lihat kegiatan mereka seperti apa. Dan juga mau main games ya Boleh. sama mereka. Oh seneng bener, Iya. seneng dia. Jadi Cantik-cantik. buat runners jangan di skip, nonton terus sampai habis karena episode kali ini luar biasa istimewa dengan Yayasan Yatim Piatu dari Al Amanah. Mari Pak.